Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar pergerakan nasional, Kongres Pemuda, dan Sumpah Pemuda. Mengapa bangsa Indonesia selalu mengalami kegagalan dalam mengusir penjajah? Faktor-faktornya diantara lain: 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi misalnya daerah Jawa hanya memperjuangkan daerahnya sendiri. Kalimantan memperjuangkan Kalimantan sendiri. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan serentak. Misalnya tadi Pulau Jawa mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian Belanda akan membalas dengan menarik tentara-tentaranya yang ada di daerah lain untuk melawan rakyat yang ada di Jawa, sehingga tentu saja rakyat akan kalah dalam jumlah. Besoknya ganti Sumatera misalnya yang melakukan perlawanan, tentu saja Belanda akan membawa armadanya ke Sumatera. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Anak buahnya tidak melakukan perlawanan lagi karena pemimpinnya sudah tertangkap. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Bangsa Indonesia hanya bermodalkan senjata bambu runcing dan senjata lain yang sederhana, sedangkan Belanda sudah memiliki peralatan tempur yang canggih. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera, atau diadu. Kerajaan ini diadu dengan kerajaan lain, kemudian suku ini diadu dengan suku lain, daerah ini diadu dengan daerah lain. Ketika mereka bertengkar, Belanda akan memihak salah satu, sehingga musuhnya Belanda sekarang hanya satu setelah satunya kalah. Belanda tidak ikut apa-apa. Itulah bodohnya masyarakat atau rakyat Indonesia mau diadu domba oleh Belanda. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Jadi tidak melalui senjata, karena jelas senjatanya kalah canggih, jumlahnya juga kalah banyak. Kemudian lahirlah organisasi-organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada awal pergerakan nasional, lahir banyak organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini gambarnya Sutomo. Ini ya. Masa pergerakan yang kedua adalah masa tahun 1920 hingga 1927.
Pergerakan nasional pada masa ini bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda, menentang Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi yang bersifat radikal ini adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Masa yang ketiga adalah masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya, yaitu menggunakan taktik kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Kalau pada masa yang tadi kan tidak mau bekerja sama, mereka anti Hindia Belanda. Pada masa moderat ini mereka mengubah taktik, mau bekerja sama. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain itu terdapat organisasi kepemudaan dan keagamaan lain yang berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islami Tenbon, Sumatera Tawalif yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Kongres Pemuda ini adalah proses nanti akan dihasilkannya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 ini diikuti oleh semua organisasi pemuda. Pada Kongres Pemuda 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda 1 ini merupakan persiapan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 berlangsung di Jakarta tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Jadi 2 tahun setelah Kongres Pemuda 1. Kongres ini dipusatkan di gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106. Akan tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat, tidak hanya di gedung tersebut. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan, tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Indonesia Muda ini berwatak atau bersifat nasional. Jadi tidak ada Jong Sumatera pun, Jong Java pun, tidak ada ya. Tidak ada juga pemuda Islam, pemuda Kristen. Semua organisasi pemuda dilebur jadi satu menjadi Indonesia
muda agar bersatu, agar mudah untuk membentuk atau mengatur strategi. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh wakil pemuda yang hadir. Jadi para wakil pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda II ini mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ini ya, ini adalah beberapa foto pemuda yang hadir pada saat itu. Apa isi Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tugas kalian hari ini yang pertama, menjawab pertanyaan berikut ini ditulis di buku tulis. Yang pertama, nomor 1, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Yang kedua, bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh kaum atau golongan muda? Dan seterusnya ya, sampai nomor 7. Nomor 7 ini menuliskan isi Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah menulis isi Sumpah Pemuda. Sekarang tugas kalian yang kedua, membaca isi Sumpah Pemuda. Direkam dalam bentuk voice note yang di WhatsApp. Yang ada di pojok kanan bawah itu ya. Kalian membaca kemudian direkam dan dikirim. Jelas ya anak-anak ya? Selamat belajar. Semua pekerjaan dikerjakan sendiri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.